Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara mengatasi laptop yang lemot. Jadi biasanya kalau kita buka laptop itu lambat sekali sehingga bawaannya jadi malas. Oke guys, langsung saja kita praktekkan caranya. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa mengetikkan key di search laptop, di kotak search laptop kita. Misalnya ms config. Yang pertama kita pakai setting ms config. Oke, kita klik ms config-nya. Oke, biasanya yang bikin lambat adalah karena startup yang ada pada laptop kita aktif. Jadi banyak aplikasi-aplikasi yang tidak kita butuhkan itu beroperasi pada saat startup atau pada saat komputer kita baru dinyalakan. Oke, kita buka Task Manager, kita klik, kita buka Task Managernya, kemudian di startup kita disablekan saja seperti ini. Ini kan defaultnya enable. Jadi misalnya ini kayak Google Drive kan saya butuhkan, jadi saya enablekan. Yang tidak dibutuhkan itu di disablekan saja. Caranya klik, baru klik disable. Oke, ketika sudah disable, biasanya di sini ada banyak daftar tapi sebagian saya sudah hapus dan saya disable. Kemudian berikutnya adalah di servisnya. Di bagian servis di bagian servisnya, servis-servis yang kira-kira kita tidak perlukan, dibuka saja checklistnya. Misalnya portable device kita bisa nonaktifkan, security centernya kita bisa nonaktifkan. Web client misalnya kita tidak terhubung ke jaringan, web defender antivirusnya kita nonaktifkan, diagnostik program problem reportnya kita nonaktifkan, event controller WiFi bolehlah kita aktifkan, Windows defender antivirusnya nonaktifkan. Jadi intinya adalah servis-servis yang kita tidak butuhkan. Ini block level engine kita nonaktifkan. Hyper-V ini kita tidak kalau kita tidak terhubung ke jaringan ya tidak usah diaktifkan Hyper-V-nya. Oke, ini akan memperlambat semua kinerja komputer. Jadi kita nonaktifkan saja semua. Remote desktop kalau kita tidak gunakan dinonaktifkan. Oke, remote desktop service nanti kalau kita butuhkan baru kita aktifkan. Oke, itu hanya contoh ya. Jadi intinya yang tidak dibutuhkan ya dinonaktifkan saja. Kemudian kita apply, oke. Nah, kita bisa lakukan beberapa langkah lagi. Misalnya kita buka Explorer seperti ini, bisa klik saja foldernya atau Windows E sama saja ya Bapak Ibu. Kemudian di disk PC, kalau Windows 10 itu disk PC, kalau di Windows 7 biasanya My Computer. Jadi kalau Windows 10 atau Windows 8 biasa tertulis disk PC. Bapak Ibu klik saja Properties. Tunggu terbuka. Kemudian klik Advanced System Setting. Klik Advanced System Setting. Kemudian klik di Advanced, pilih Setting. Klik saja Setting di Performance. Jadi settingnya ada banyak, pilih yang performance-nya. Oke, di sini defaultnya itu seperti ini Bapak Ibu, semua terchecklist. Jadi kalau kita ingin mempercepat kinerjanya, kita
klik saja adjust performance, kemudian kita pilih dua saja yang kita aktifkan, smooth scroll dengan use drop shadows for icon label. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya adalah kita bisa mengecek di drive C. Di drive C kita properties. Kita perhatikan di sini, jangan sampai full di C itu juga akan sangat memperlambat kinerja komputer kita atau PC kita. Jadi cek di sini jangan sampai free space-nya itu terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, Bapak Ibu bisa lakukan administrasi file di C. Jadi apa-apa yang tidak penting di C bisa dihapus, atau file-file yang penting di C Bapak Ibu bisa copy dan pindahkan ke drive D, karena jika drive C seperti ini penuh, maka itu akan memperlambat, karena semua program baik Windows maupun program aplikasi itu dijalankan di C, dia tersimpan di C dan dijalankan di drive C. Jadi ketika drive C terlalu penuh atau ruang space-nya, free space-nya sangat sedikit, maka kinerja komputer kita akan menjadi sangat lambat. Oleh karena itu bisa dihapus jika tidak diperlukan, atau kalau file C-nya penting bisa di-copy dan dipindahkan ke drive lain di D, E, dan seterusnya. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan lagi kotak search. Klik saja di kotak search, bisa dengan Windows, kemudian tombol S secara bersama-sama, ditekan saja, lalu ketik clear. Jadi kita akan melakukan clear aktivitas history. Oke, kita klik, setelah terbuka seperti ini kita klik saja clear, kemudian klik OK, maka aktivitas history yang tidak penting itu akan di clear. Selanjutnya kita bisa membuka recycle bin. Buka recycle bin. Semua file-file yang telah kita hapus itu akan tertampung di recycle bin seperti ini. Jadi semua yang kita anggap tidak penting kita bisa klik saja, kemudian kita Ctrl A untuk memblok semua, kemudian kita hapus saja, delete, agar file-file sampah ini bersih. Selanjutnya kita bisa melakukan setting nonaktifkan Windows update-nya, karena kadang-kadang Windows update ketika aktif membuat komputer sering restart dan minta update otomatis. Jadi caranya kita klik kanan, kita klik Test Manager, lalu kita klik di bagian service, kemudian kita cari Windows Update ke bawah, atau tekan saja W, kemudian cari Windows Update. Windows Update, kita cari Windows Update, ini ada Windows Update, kita klik saja klik kanan, kemudian kita klik stop. Oke. Selanjutnya adalah kita perlu melakukan, berikutnya adalah kita bisa membersihkan file temporary dengan cara menekan tombol Windows dan R secara bersamaan. Windows R, kemudian ketik temporary. Kita akan bersihkan file temporary, ketik saja TEMP. Oke. Ini adalah file-file yang telah dihapus dan tidak digunakan, temporary. Klik saja salah satunya, kemudian Ctrl A, lalu pilih delete, maka dia akan terhapus. Oke, karena ada yang sementara terbuka makanya tidak bisa terhapus, skip saja. Jadi seperti itu. Oke Bapak Ibu,
apabila kita sudah melakukan langkah-langkah tadi, mulai dari clear history, MS config, setting di MS config, nonaktifkan service startup, hapus file temporary, hapus file di recycle bin, namun komputernya masih saja tetap lambat, maka kita bisa mengecek sistem operasinya. Jangan sampai ada yang korup, itu juga menjadi penyebab, kadang-kadang menjadi penyebab sistem operasinya berjalan lambat. Selain itu, kita harus memastikan bahwa hard disk kita dalam kondisi baik, karena kalau hard disk kita banyak bad sektornya, maka itu juga bisa menyebabkan sistem operasi kita menjadi lambat. Karena kalau banyak bad sektornya hard disk, kinerja sistem operasi yang diinstal di drive C itu menjadi tidak maksimal, sehingga mengakibatkan komputer atau laptop kita lemot. Oleh karena itu harus dipastikan semua hard disknya dalam keadaan baik, dengan cara bisa didengar kalau ada bunyi-bunyi krek di hard disk, itu membuktikan bahwa hard disknya sudah banyak bad sektornya. Saran saya, kalau mau sistem operasinya cepat, kalau misalnya mengganti hard disk, ganti dengan yang SSD. Hard disk SSD kinerjanya lebih cepat. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Cukup sekian tutorial dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.